Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyita Rizka. Saya dari 1143. Saya ingin menjelaskan fungsi APBN dan jenis-jenis pajak. Yang pertama ada fungsi otoritas, menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan. Keempat, fungsi alokasi, yaitu APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengurangan dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kelima, fungsi distribusi, yaitu APBN harus digunakan untuk mendistribusikan atau membagi dana dari pendapatan nasional ke berbagai sektor dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilitas, yaitu APBN digunakan untuk memelihara dan menjaga keseimbangan atau stabilitas perekonomian dasar negara. Jenis-jenis pajak. Yang pertama ada A. Berdasarkan lembaga pemungutannya. 1. Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang berwenang Yang satu ada pajak negara atau pajak pusat. Adalah pajak yang berwenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Contoh pajak pusat adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB, terus pajak penghasilan PPH, dan pajak pertambahan nilai PPN. Yang kedua ada pajak daerah, adalah pajak yang berwenang pengurutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten atau kota maupun provinsi, yang hasilnya nanti digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pajak provinsi, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor atau PKB dan kendaraan di atas air serta biaya balik daerah kendaraan bermotor. Yang kedua, ada pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten atau kota. Contohnya, pajak penerangan jalan, pajak hiburan atau pajak reklame, pajak hotel dan restoran, serta pajak tontonan. Yang kedua ada berdasarkan sifat pajak. Yang pertama ada pajak subjektif, yaitu pajak yang pengutannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Pajak ini penghasilannya berdasarkan subjek, misalnya pajak penghasilan, pajak kekayaan, dan PBB, pajak bumi bangunan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang pungutannya tidak memerhatikan kemampuan dari wajib pajak sehingga semua dianggap mampu dan semua wajib pajak harus dibayar dalam jumlah yang sama. Contohnya, makan di restoran dikenakan pajak 10% dari jumlah biaya makan saat itu. Yang tiga ada berdasarkan golongannya. 1. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya beban pajaknya tidak dapat digeserkan dan dialihkan kepada pihak lain. Biasanya pajak ini dibayar setelah periodik. Contoh pajak langsung antara lain pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak penghasilan atau PPH, serta pajak bumi dan bangunan PBB. 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, bilateral
pajak pertahanan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, dan cukai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.